Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada masa pandemi ini tetap semangat ya walaupun kalian sekolah online. Pada kesempatan kali ini kakak akan membantu adik-adik kelas 7 SMP dalam memahami materi persamaan linier satu variabel yang biasa disingkat dengan PLSP, yang disusun oleh Kak Windy, Kak Ainun, dan Kak Didi. Pada persamaan linier satu variabel akan dipelajari 1. Jenis kalimat, 2. Pengertian PLSP, 3. Penyelesaian PLSP, 4. Penyelesaian masalah PLSP dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima adalah latihan soal yang bisa kalian coba. Yang pertama, jenis kalimat. Ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Suatu kalimat matematika yang masih memuat variabel, keubah atau huruf merupakan contoh kalimat terbuka karena nilai kebenarannya belum dapat ditentukan. Contohnya, Gunung Merapi terletak di Jakarta. Jelas itu termasuk kalimat terbuka karena Gunung Merapi itu seharusnya terletak di Yogyakarta. Yang kedua, hewan X adalah hewan mamalia berkaki 4. Di situ masih ada variabel X-nya. Dan yang ketiga, P-3 lebih dari 10. Di situ masih ada variabel P-nya. Kedua, ada kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat deklaratif atau berita yang dapat dinyatakan kebenarannya hanya bernilai benar atau salah saja, tetapi tidak sekaligus bernilai benar dan salah. Contohnya, Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara. Jelas itu termasuk kalimat tertutup karena dia jelas informasinya. Yang kedua, 7 tambah 4 sama dengan 4 ditambah 7. Ruas kiri dijumlahkan mendapatkan 11 dan ruas kanan dijumlahkan juga 11, maka dia kalimat tertutup. Yang ketiga, kambing adalah hewan mamalia. Itu juga jelas. Yang berikutnya, persamaan linier satu variabel atau PLSP. Untuk persamaan adalah kalimat yang membuat tanda sama dengan. Persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel adalah 1. Dalam PLSP terdapat dua ruas, yaitu ruas kanan dan ruas kiri. Untuk ruas kanan terletak di sebelah kanan, tanda sama dengan, dan ruas kiri terletak di sebelah kiri, tanda sama dengan. Untuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0, dengan A dan B anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Contohnya, yang pertama, X-2 sama dengan 8. Itu termasuk PLSP. Dilihat dari variabelnya, dia hanya punya satu variabel, yaitu X, dan pangkat tertinggi dari variabel X adalah 1. Yang kedua juga sama, cuman itu yang membedakan variabelnya A. Oke, yang ketiga, X kuadrat plus 9 sama dengan 3. Itu bukan termasuk PLSP. Dia terdapat satu variabel, tapi pangkat tertinggi dari variabel X adalah 2. Jadi dia bukan termasuk PLSP. Yang keempat, X kuadrat plus X plus 8 sama dengan 0. Jelas itu bukan termasuk PLSP karena dia mempunyai dua variabel dan variabel pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Berikutnya, penyelesaian persamaan linier satu variabel, yaitu dengan cara kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, bisa juga dengan kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, bisa juga menggunakan memindah ruaskan yang ada variabel di ruas kiri atau ruas kanan. Untuk contoh penyelesaian PLSP, yang pertama, kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari X-5 sama dengan 8. Kita lihat, kita akan mengurangi dengan angka yang sama. Karena di situ min 5, maka lawan dari min 5 adalah plus 5. Maka kedua ruas ditambah 5, sehingga diperoleh X-5 ditambah 5 sama dengan 8 ditambah 5. Maka diperoleh X sama dengan 13. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 13. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus 3 sama dengan X plus 7. Kita lihat angka terkecil dari antara 3 dan 7, maka kita pilih 3-nya aja.
lawan dari plus 3 yaitu min 3, maka kedua ruas dikurangi dengan 3 sehingga diperoleh 2x plus 3 min 3 sama dengan x plus 7 min 3, diperoleh 2x sama dengan x plus 4. Masih ada dua variabel yang belum dijejer, maka kita harus menghilangkan x-nya yang paling kecil. Maka ruas kiri dikurangi x dan ruas kanan juga dikurangi x, maka diperoleh 2x min x sama dengan x min x plus 4, maka x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Contoh yang kedua, kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya x per 2 sama dengan 3. Masih dalam bentuk pecahan. Agar tidak menjadi bentuk pecahan, maka kita harus mengalihkan dengan sekawan dari 2, yaitu dikali 2. Kedua ruas 2 dikali 2. 2 dikali x per 2 sama dengan 2 dikali 3, maka x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Yang kedua, 3x sama dengan 21. Agar x-nya 3x itu menjadi x, maka kita harus membagi dengan kawan dari 3, yaitu 3x dibagi 3 dan 21 dibagi 3, maka x sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 7. Yang berikutnya, penerapan masalah PLSP dalam soal cerita. Contoh dan pembahasan. Yang pertama, umur Pak Agus 3 kali umur Iwan. Jika umur Pak Agus 22 tahun lebih tua dari umur Iwan, maka umur Iwan sekarang adalah, bahasanya, misalkan umur Iwan itu Y tahun, maka umurnya Pak Agus, karena dia umur Pak Agus itu 3 kali umur Iwan, maka umurnya Pak Agus 3Y. Karena umur Pak Agus lebih tua 22 tahun, maka umur Pak Agus sama dengan umurnya Pak Iwan ditambah 22. Sekarang dimasukkan umur Pak Agus tadi ketemu 3Y dan umurnya Iwan ketemu Y, maka diperoleh 3Y sama dengan Y plus 22. Nah, di situ masih ada dua variabel yang belum jadi satu, maka kita harus memindah ruaskan. Yang pertama plus Y, maka dipindah ke ruas kiri menjadi min Y, sehingga menjadi 3Y min Y sama dengan 22. 3Y dikurangi Y sama dengan 2Y, 2Y sama dengan 22, maka Y-nya adalah 2Y di situ artinya 2 dikali Y. Karena dia dipindah ruas dari perkalian, maka menjadi bagi. Sehingga Y diperoleh 22 dibagi 2, maka Y-nya adalah 11. Jadi umur Pak Iwan adalah 11 tahun. Untuk contoh yang kedua, diketahui jumlah dua bilangan asli sama dengan 45 dan salah satu bilangannya 4 kali bilangan yang lain. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, untuk pembahasannya, misalkan karena ada dua bilangan, kita misalkan dengan variabel A dan B, boleh dengan variabel yang lain. Yang pertama, A itu bilangan ke-1, B bilangan kedua, maka diperoleh karena tadi diketahui jumlah dua bilangan asli itu sama dengan 45, maka bilangan pertama ditambah bilangan kedua itu hasilnya 45, maka diperoleh A plus B sama dengan 45. Sekarang kita cari persamaan yang lain. Dan salah satu bilangannya 4 kali bilangan yang lain. Misalkan bilangannya itu adalah A, dia termasuk 4 kali bilangan yang lain, maka A-nya itu sama dengan 4B, diperoleh A plus B sama dengan 45. Nah, A-nya itu kita substitusikan dengan 4B, sehingga diperoleh 4B ditambah B sama dengan 45. Hasilnya adalah 5B sama dengan 45, maka B-nya adalah 45 dibagi 5, B-nya ketemu 9. Sekarang kita masukkan B, karena B itu sama dengan 9, kita masukkan ke persamaan awal tadi. A itu diperoleh dari 4B, maka A sama dengan 4 dikali 9, A-nya ketemu 36. Jadi hasil kedua bilangan itu adalah A dikali B, 36 dikali 9 diperoleh 350. Sekarang ke latihan soal. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kalian coba sendiri. Setelah melihat materi di depan tadi, kalian langsung mencoba mengerjakannya.
materi itu bisa kalian coba ya dalam soal-soal latihan tadi. Cukup sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.